Selamat pagi, Miss Meta dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan laporan perencanaan bisnis saya tentang kopi susu. Latar belakangnya, saya berniat untuk memperkenalkan kopi susu yang menggunakan susu sapi murni ke orang-orang yang penggemar kopi. Dan Bisa langsung ke deskripsi, boleh? Nah, kopi susunya ini spesialnya di mana nih? Kopi ini memiliki rasa yang khas karena menggunakan susu sapi murni. Oke, langsung ke logo, boleh? Logonya bisa dibesarkan, Kesia? Ya, silakan dijelaskan kenapa kok kamu memberi di situ warna hijau, terus kemudian ada gelas, terus kemudian kenapa namanya Copi atau kopi bacanya? Bisa dijelaskan? Iya, saya memberi warna biru karena memiliki arti profesionalitas, kecerdasan, kepercayaan, dan simbol kekuatan. Untuk warna hijau dikaitkan dengan uang, keamanan, alam, dan lingkungan. Lalu coffee cup adalah gelas yang digunakan untuk minum kopi. Nah, arti cow ini adalah arti sapi. Oke, iya, kopi. Jadi plesetannya kopi ya. Keren loh. Waktu saya baca itu, saya sudah tertarik. Oh iya, kau itu dari sapi ya. Jadi kopi, pas gitu ya. Oke, lanjut. Setelah logo, langsung kita ke resepnya. Nih, penasaran nih. Logonya saya suka ya, unik. Kopi. Kopi susu sorter, ya. Resepnya ada bubuk kopi, air, gula aren, dan susu sapi murni. Cara membuatnya, Oh, dilewatin tuangkan. aja ini. Dilewatin nggak apa-apa. Langsung kita ke daftar belanja. Nah, iya. Bentar, saya tambahkan dulu ya. Untuk semuanya nanti sama, semuanya pasti akan ada revisi dari business plan. Jadi pada saat nulis A daftar belanja, di atas tabel kalian harus langsung memberikan menulis ulang menunya lagi tadi apa? Kopi, ya kan? Terus jadinya berapa porsi. Kalau si Kesia kan jualnya literan ya, Kesia ya, bener ya. Nah, Ya, ini jadinya 1 liter, 1 liter, 2 liter, apa 3 liter? satu. 1, oke. Berarti nanti ditulisnya gini, kopi dalam kurung 1 botol per liter. Berarti ini artinya resepnya untuk 1 botol dengan takaran 1 liter. Silakan dipresentasikan untuk, oh sebentar. Dibesarkan lagi dong daftar belanjanya. Sorry, ini saya yang langsung koreksi. Nah, punyanya Keisha, ini adalah yang paling benar hitungannya. Punyanya Keisha. Nah, kira-kira kalian mungkin akan sadar, aku kemarin lupa tulis kemasan, ya. Jadi kalau namanya berjualan, itu jangan lupa adanya kemasan, ya. Terus di sini punyanya Keisha itu saya katakan benar, karena apa? Karena di kolom banyaknya, ya, itu ada gram, mili. Jadi tidak ada namanya sendok teh, sendok makan, terus kemudian apalagi secukupnya, itu tidak ada. Berarti nanti kalau punya teman-teman masih ada, ya berarti nanti diperbarui pasti. Terus untuk harga satuan, dikatakan harga satuan itu maksudnya adalah harga kita beli suatu barang. Jadi misalkan bubuk kopi, mungkin bisa belinya setengah kilo, maka boleh ditulis 16.000 per 500 gram atau per setengah kilo. Ya, kalau misalkan bubuk kopinya beli sasetan, ya berarti ditulis misalkan 5.000 per saset dalam kurung titik-titik gram. Kenapa Miss kok ada titik-titik gramnya?
Karena biasanya kebutuhan banyaknya di sini munculnya gram. Supaya bisa dihitung. Kalau harga satuannya cuma ditulis saset, kemudian banyaknya ditulis gram, kan nggak nyambung, betul ya? Jadi nggak bisa dihitung, gitu maksudnya. Jadi punyanya Keisha ini, resepnya gram-gramannya milinya itu sudah paling benar, dan hitungannya juga sudah betul. Semoga yang lainnya juga paham cara hitungnya. Saya kasih contoh yang pertama ya, 1 bubuk kopi. Ini cara hitungnya 16.000 dibagi 500 gram dikali 15 gram. Nanti ketemunya angka sekian. Terus kemudian habis bahan, jangan lupa. Biasanya kalau nulis daftar bahan, mungkin bisa jadi kalian asal-asalan. Daftar bahan itu bahan yang pertama disebut adalah bahan utama. Karena di sini kopi, disebutkan kopi. Terus tadi Keisha lupa menyebutkan keunggulannya bahwa sebenarnya keunggulan dari kopinya Keisha ini ada gula aren. Betul Keisha? Tadi kan Keisha fokusnya Iya. cuman Keisha kan fokusnya ini kopi susu, kita menggunakan susu sapi, oke. Soalnya gini, kalau menggunakan susu sapi, saya rasa sebenarnya sudah biasa. Susu kambing yang luar biasa. Betul apa tidak? Iya kan? Kalau biasanya kan orang kalau bikin kopi susu pasti kalau nggak susu kental manis yang kalengan, terus kalau nggak susu sapi, ya wes itu dua itu. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan Keisha pakai susu kambing, itu bisa dibilang itu adalah produk unggulannya Keisha. Oh, keunggulannya di sini kami menggunakan susu kambing. Karena kan jarang ya kopi pakai susu kambing. Nah, misal ya ini guys. Tapi kalau menggunakan susu sapi, saya rasa itu sudah biasa. Dan di mana keunggulan produknya Keisha? Harusnya ini Keisha. Makanya nanti yang lainnya harus paham dengan produk kelebihannya sendiri itu di mana. Justru itu nilai lebihnya di situ. Kalau di sini saya lihat Keisha pakai gula aren, ya gula aren itu kan lebih bergizi daripada gula pasir biasa, lebih bagus ya, gula aren itu lebih sehat seperti itu. Terus kemudian jangan lupa kemasan di sini kemasannya pakai apa? Nah di sini Keisha pakai botol plastik, boleh ditulis ya Keisha, nanti boleh ditambahkan botol plastik yang ukuran berapa ya. Nanti semuanya juga sama. Kalau misalkan pakai lunchbox paper berarti ukurannya ditulis. Misalkan 6 kali 5 cm atau ini botol plastiknya yang ukuran 1 liter ditulis. Terus kemudian butuh stiker logo, pasti. Terakhir butuh plastik minuman. Mungkin plastik ini buat kreseknya itu ya guys. Ya guys. Kalau bawa Iya. pulang botolnya iya, Heeh. misalnya seperti itu. Nah, nanti misalkan nih di hidangan kalian itu mau kasih kartu ucapan boleh, Miss? Boleh. Misalnya jualan snack, terus nanti dikasih pita cantik, terus kemudian dikasih kartu ucapan enjoy your meal atau dikasih apa istilahnya? Kata-kata motivasi atau ayat Alkitab misalnya boleh. Ya ditambahkan berarti di sini kartu ucapan. Setelah ditotal ketemu 18.684. Langsung ke bawah, Keisha, ke perhitungan harga jual. Nah, stop A. Nah, ini total bahannya Keisha adalah 18.684. Kemudian Keisha di sini ngambil bahan bakar 5%, penyusutan alat 5%, tenaganya 10%, laba bersih 40%. Ya. Terus Keisha nanti titik duanya ini, tanda titik duanya, saya minta diganti jadi sama dengan. Karena titik dua di sini, ini kan rumus matematika, bahaya. Nanti kalau temenmu nggak tahu atau yang baca nggak tahu, dikiranya tanda bagi. Ya, semuanya sama. Anak-anak rata-rata pakai titik dua, diganti sama dengan. Terus setelah ini persenannya dikali total bahan, ketemu 22.420. Terus dikalikan laba. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ini yang laba 40% ini contoh dari bisnis plan saya ya, guys? Iya, ikut mengimani saya. Oke, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saya salah ngambil laba, jadi nanti mungkin bisa dikurangi semuanya. Jadi total dari ini ya, dari bahan bakar, penyusutan alat, tenaga, terus kemudian laba bersih, diusahakan totalnya tidak lebih dari 50%. Karena nanti takutnya kemahalan. Kan kita belum pakai pegawai, ya kan? Kita masih anggap aja kita tuh masih kategori homemade, wirausaha yang rumahan. Jadi bisa diturunkan menjadi 20 sampai menjadi 25 sampai 30% saja, Keisha. Ya. Soalnya Iya, apa? Mas. Takutnya nanti harga kopi susunya Keisha itu ngalah-ngalahi harga
yang di toko. Misalkan nih ya, selain Starbucks lah ya, merek lain misalnya, yang sudah branded, yang sudah ada tokonya, yang sudah ada karyawannya, ternyata harganya 32.000 atau 35. Otomatis punyanya Keisha yang usahanya baru merintis dari nol, bisa jadi kalah. Gitu. Jadi ini istilahnya permainan harga. Nanti dikurangi ya, Kes ya. Boleh laba 25 sampai 30%. Itu aja. Oke. Terus ke bawah lagi, Kes. Nah, yang bawah sekarang. Bawahnya lagi. Setelah tadi ketemu 31 berapa, Kes? 31, enggak yang angkanya tadi. Nah, 31 388 jangan lupa dibulatkan. Ada kalimatnya kan? Dibulatkan menjadi pokoknya kelipatan 500 ya. Jadi jangan tiba-tiba jadi 32.000, jangan. 31.500 per liter. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang punyanya Keisha ini sudah sangat benar. Paling tinggal simbolnya tadi aja sama keterangan sedikit. Terus sekarang penutupnya kita lewatin, kita mau lihat brosurnya. Ada nggak, Kes? Nah, sebentar. Oke, brosur. Nah, ini brosurnya. Jadi syarat brosur kalian harus tahu. Pertama, itu ada foto produknya kita. Karena ini kan kita masih berimajinasi. Jadi Keisha boleh ngambil kopi susu nyomot dari Google nggak masalah. Gitu ya, Keisha. Kan masih imajinasi. Terus kemudian kedua, harus ada logonya. Nah, ini punyanya Keisha sudah benar. Terus ada keterangannya, kopi susu with fresh milk. Disajikan 1 liter dingin. Nah, jangan lupa, guys, ditambahkan tulisan kopinya tadi yang besar, apa copi tadi loh, yang besar mungkin. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Weh, jadi Keisha pakai apa tagline ya istilahnya, boleh. Nah, terus apalagi? Ada yang lupa? Apa, Kes? Apalagi yang lupa? Oh, harganya ya, Miss. Harga boleh disebut, boleh tidak, Kes. Yang lain mungkin bisa angkat tangan, bisa raise hand. Apa Nomor HP. lagi? Iya, siapa itu yang jawab? Kristo kah? Siapa tadi yang Iya, menjawab? Miss. Oke, Kristo. Betul. Jadi jangan lupa syarat brosur itu juga harus ada kontak personnya, guys. Ya, jadi punyamu itu sudah benar, tapi kurang satu, kontak person. Jadi kan anggap aja kita nyebar brosur, lah kalau nggak ada kontak personnya kita hubungin kemana? Gitu ya. Gitu ya, Keisha ya. Oke, terima Ya, kasih Miss. untuk Keisha. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat punyanya Velin. Tahuali. Siap, Velin? Ya, Miss. Oke, silakan di-share. Latar belakangnya boleh ucapkan salam dulu, latar belakangnya boleh dipersingkat. Oke, selamat pagi Miss Meta, Bu Devi, Bu Elita, dan Mbak Ferry. Pada hari ini, Velin akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Latar belakangnya, Velin mau nyiptain produk yang memang sudah ada, cuman di sini dimodifikasi lagi, jadi supaya lebih beda dari yang lain. Usahanya ini adalah PAMAN. PAMAN ini singkatan dari partikel makanan. Jadi di sini itu menjual makanan ringan, makanan berat. Jadi dari makanan tradisional maupun kontinental. Nah, kenapa kok harus partikel makanan? Karena makanan yang enak itu terbuat dari partikel makanan, partikel bahan-bahan yang berkualitas kayak gitu. Nah, ini logo pamannya. Jadi ini partikel semacam kayak gitu, terus ini kayak ada mata. Jadi secara nggak langsung ini kayak paman gitu loh. Tapi dalam artian yang lain gitu loh. Gitu. Tuh, itu logo pamannya. Nah, ini untuk keterangan logonya itu ada warna background coklat. Coklat itu memiliki arti tenang, jadi harapannya konsumen waktu makan makanan produk kita itu bisa menikmati makanan ini dengan sukacita, dengan kayak tenang, kayak gitu-gitu. Nah, paman ya itu singkatan dari partikel makanan. Alasan menggunakan nama ini karena produk yang enak terbuat dari partikel makanan yang berkualitas.
Nah, keunggulan usaha di sini Paman memiliki menu yang unggul yaitu tahu wale. Dimana tahu wale yang biasanya kita sering ketemu kan tahu wale biasa atau enggak tahu wale yang isinya aci. Nah, sausnya pun kadang cuman sambal kecap. Nah, kalau di Paman ini tahu walenya itu isinya ada ayam dan udang. Terus juga ada menu lain yang ditambahin sama mozzarella. Terus ada yang di dalamnya ada sambal matahnya. Dan sausnya pun itu juga berbeda. Jadi kalau yang di Paman ini sausnya itu ada saus Bangkok dan saus sambal matah. Itu. Jadi beda dengan tahu wale yang lain. Nah, di sini juga ada tahu wale mercon, yakni isinya itu ayam, udang, dan potongan cabai. Jadi ini mungkin yang suka pedas bakal suka ini tahu mercon. Tuh. Langsung ke daftar belanja, Vel. Kalau saya lihat menunya, lah ini ya, bisa dilihat ya, kalian perbedaannya. Kalau tadi kan kopi susu, ini tahu wali, dia sudah menceritakan keunggulannya banyak sekali. Dia kasih variasi menunya. Sekarang kita ke daftar belanja. Ini untuk resepnya. Terus ini untuk daftar belanja. Jadi ini untuk 20 biji. Nah, satu porsi itu isi 10 biji. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak Ferry. Saya hanya sebentar saja. Saya akan mengambil penilaian proses kerja kalian, ya. Saya hanya akan mengambil penilaian proses kerja kalian dan sikap kalian, ya. Sikap etos kerja kalian di dalam praktikum. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai, ya silakan nanti membuat video tutorial berupa gabungan foto-foto, ya berupa gabungan foto-foto ataukah video terserah kalian, mulai dari mungkin dari pengovenan ya, mulai dari pengovenan hingga platingnya satu video, ya. Selanjutnya nanti saya minta tolong hasil jadinya di foto yang bagus, satu dikirim di WA group, ya. Hasil jadinya nanti satu dikirim di WA group. Sebelum saya mempraktekkan kalian, minta tolong dilihat untuk penyajiannya ya. Saya akan memberikan contoh ya. Oke, ada lagi Pak Ferry tambahannya. Nanti di grupnya di grup mana Pak Ferry? Pak Ferry? Saya akan memberikan contoh untuk penyajiannya. Ini salah satu contoh untuk penyajian ya. Pak Ferry? Pak Ferry bisa sudah muncul di mana di Zoom kalian? Ya, baik. Ini adalah contoh penyajian petit ya atau fusion yang nantinya ya. Bu Elita. Ini contoh penyajian petit atau fusion ya. Jadi jangan lupa dikasih hiasan. Lanjut, sekarang kita lihat daftar belanjanya Valencia. Coba dicek apakah sudah benar takarannya gram. Nah, ini nih, coba Vel bisa besarin yang di nomor 6. Nomor 6 saya menunjukkan teman-teman yang lain. Ada 6 sama nomor 8. Terus ya, 6 8 9. Nah, besarin tuh. Oke. Yang lainnya sudah cukup terlihat ya. Nah, contoh nih. Nomor 6 di sini kan Velin tulis banyaknya 10 gram. Kemudian harga satuan, Velin tulisnya 3.000 per PC.
Per PC di sini maksudnya per bungkus. Nah, kenapa kok ditulis per bungkus, Miss? Karena kalau kita beli garam, nggak mungkin kita bilang, Mbak, beli garamnya 250 gram. Nggak mungkin. Kita kan pasti biasanya kapal api itu ya, itu kan langsung satu bungkus. Nah, terus maka dari itu tetap ditulis keterangan gramnya. Karena orang jual garam tuh macam-macam. Ada yang saset, sorry saya belum on cam ternyata. Bentar. Nah, jadi biasanya garam kan ada yang mungkin saset kecil atau yang sekian 250 gram atau 500 gram. Nah, maka dari itu di sini wajib ditulis. Sekarang cara hitungnya bagaimana? 3.000 dibagi 250 gram dikali 10 gram. Ya. Sudah benar ini Velin ya, 24 sudah benar ya. Saya nggak sambil ngecek kalkulator soalnya. Sudah ya? Gini Miss, tadi kan yang garam itu masih pakai ukuran sendok teh, Miss. Oh, Nah, tadi Valen nggak sempat ngitung. ubah yang ini. Oke. Jadi ini totalnya 120, Miss. Oke, ya. Memang Tuh. saya enggak begitu ngecek di total sebelah kanannya ya. Kadang kalau kasat mata kelihatan salah, pasti saya bilang salah. Tapi kadang saya langsung nggak lihat gitu loh. Karena saya fokusnya di keterangannya ini. Oke, Velin. Berarti nanti dicek ulang ya, Velin ya, untuk totalnya semuanya. Ya, Miss. Terus kita lanjut ke daun bawang. Nah, Miss, kalau beli daun bawang gimana, Miss? Karena biasanya kalau beli daun bawang itu, Bu, beli daun bawang, berapa, Dek? 1.000 aja. Betul ya, Velin ya? Kalau saya lihat Velin tulis di situ 1.000. Iya, Miss. Nah, boleh nggak nulis 1.000 gitu? Boleh sebenarnya. Karena kan biasanya apa istilahnya ngecer ya, Vel ya. Jadi bukan kiloan, bukan bilang 100 gram, tapi kita selalu bilang 1.000 aja deh, Bu. Terus ibunya kan kira-kira. Berarti gini, Vel, nanti ditulis harga satuannya adalah 1.000 per bungkus. Boleh. Tulis aja gitu, 1.000 per bungkus. Nah, nanti gimana, Miss, kegunaannya ini? Banyaknya ini. Kan harus gram. Nah, ini berarti di sini tidak ditulis gram, Vel. Kalau 1.000 per bungkus, ya berarti terpaksa ditulis 1/4 bungkus, 1/3 bungkus, 1/8 bungkus. Seperti itu. Tapi kembali lagi, memang susah ya kalau kita ngomongkan bungkus. Tiap bungkus di pasar-pasar kan beda-beda. Jadi, atau pilihan lain ya, Vel. Pilihan lain adalah, silakan Velin nanti ngenet di Google, ngenet harga daun bawang kalau kiloannya itu berapa, langsung dipasang aja di situ. Jadi misalkan ya, harganya itu 2.500 per ons. Per ons kan artinya 100 gram. Lebih baik ditulis gitu aja. Jadi bukan bungkus, mungkin loh ya, lebih enak. Nah, nanti yang dipakai Velin adalah hanya 10 gram. Gitu ya Vel ya. Terus kemudian Oke, sekarang Miss. merica. Merica. Velin tahu 1.000 per saset isinya berapa gram, Velin? Yang ladaku itu bukan? Iya kan? Iya, apa ladaku itu? Ada yang tahu nggak itu berapa gram? Ladaku. Anggap aja berapa ya? Anggap aja itu ada 8 gram nih misalnya. Ya, berarti Velin harus nulis 1.000 per saset dalam kurung 8 gram. Berarti nanti cara hitungnya 1.000 dibagi 8 gram dikali 10 gram. Begitu ya, karena di sini kan Velin nulisnya 1.000 per saset, tiba-tiba ini 10 gram, harusnya tidak bisa dihitung. Jadi itu dikatakan salah. Kaldu ayam juga sama. Boleh ditulis 1.000 per saset, tapi jangan lupa keterangan gramnya ditulis. Itu. Terus untuk boxnya pakai 2 box, stiker 2, plastik 2, oke. Sekarang ke bawah, hitungannya ke bawah. Nah, daftar ininya, harga jual sekarang. 5 dikali total bahan, benar. Kali total bahan, lalu semua ini dijumlahkan. Ini Velin salah jumlahnya, Vel. Kayaknya ngantuk ini. Besarin, Vel, besarin. Nah, di situ kan 24, 324, 24, 324 ditambah 1216,2 ditambah 1216,2 ditambah 24, 32,4. Ketemunya, Vel, 29.188,8. Ya, jadi ini kamu bisa sambil ngedit kah di situ? Oh, di sini kan angkanya ketemu 29.188,8.
29 188,8. Nah, hasil penjumlahannya ini dikalikan labanya Feli. Gitu ya. Jadi nanti dicek semua, udah pasti kok rata-rata banyak yang salah, pasti revisi. Nah, terus ini tadi yang saya bilang 40% minta tolong dikurangi saja menjadi 25 sampai 30%. Nanti setelah dihitung ketemu harga jualnya berapa, tinggal dibagi boxnya Feli. Karena di sini Feli bikin 20 tahu wali dan dibuat 2 box, maka perhitungan terakhirnya adalah bukan dibagi 20 Fel, tapi dibagi 2 box. Tulis saja, berarti kan anggap aja hasilnya benar ya, 34 ya. 34.000 dibagi 2 box. Itu ya Fel ya. Setelah itu ketemu hasilnya berapa, misalnya hasilnya titik-titik-titik, berarti nanti tulisannya titik-titik per box dalam kurung 10 pieces. Ya artinya satu box isinya 10 tahu wali. Karena tadi Feli kan bilang bikin 20 tahu wali, jadinya 2 box. Jadi seperti itu, paham ya? Ini lebih rinci dibandingkan dagangan si Kesya tadi. Kalau Kesya jual literan per botol, gampang ngitungnya. Ya, misalnya resepnya 10 botol ya tinggal dibagi 10. Resepnya 20 tinggal dibagi 20. Kalau ini resepnya tahu wali, ini sama dengan donat yang kemarin kamu bikin. Donatnya jadi 18 biji. Mau bikin 3 box. Berarti satu boxnya isi 6, ya kan? Nah, agak ribet memang. Gitu ya, Vel ya, untuk yang tahu wali. Oke, untuk brosur sekarang, saya mau lihat brosurnya. Itu nanti bisa jadi Vel, brosur. Ini. Brosur paman. Keren brosurnya. Besarin, besarin. Isinya ada logo, gambar, harga, lah ada IG-nya. Ya, harga itu boleh dipasang, boleh tidak. Tapi jujur, saya kalau sebagai konsumen suka yang harganya dipasang. Karena apa? Kadang itu kita nggak perlu tanya-tanya, kita langsung tahu duitnya tinggal cukup apa enggak gitu. Bener ya? Setuju ya? Nggak kaget, Miss. Betul, misalnya oh 17.000, oh semangkok gitu misalnya. Ya enak ya. Ah ya, bolehlah, belilah ya. Terus misalkan boleh lagi ditulis misalnya free ongkir area Surabaya kek atau mungkin apa itu sebenarnya juga tambahan yang membuat orang itu tidak bertanya-tanya. Betul ya? Terus tinggal tambahan lagi apa? Misalnya beli 3 porsi bonus 1 porsi. Nah, misalnya seperti itu juga bisa. Atau beli 2 bonus milih 2 topping. Itu juga bisa. Kalau itu tambahan sih sebenarnya. Tapi semakin kamu bikin sesuatu itu menarik, pasti orang akan biasanya jarang tanya-tanya tuh langsung enak ini menarik ini. Nah, kayak saya kalau buka GrabFood kan gitu. Ya persen diskon ya. Cewek-cewek itu biasa suka. Gitu. Oke, terima kasih Velin. Ya, makasih. Sekarang kita lanjut ke ini yang saya penasaran. Punyanya Nurika ini, jampong. Ayo, yang lainnya tahu nggak jampong itu apa? Jampong? Saya screen ya, Miss. Iya, boleh di share screen. Yang lainnya tahu nggak jampong itu apa? Ini teman-teman yang lainnya kenapa kok off cam? Ayo, harus on cam ya. Jampong, apa itu jampong? Selamat siang, Miss Mita dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang laporan perencanaan bisnis saya. Di sini latar belakangnya saya ingin memperkenalkan kuliner dari negara Asia, yaitu Korea. Makanan ini bernama jampong. Di sini jampong itu adalah makanan khas Korea, yaitu mie yang disajikan dengan banyak sekali jenis makanan laut atau seafood. Juga ada daging dan sayuran. Biasanya mie ini disajikan dengan rasa pedas, namun juga bisa nggak pedas. Ini logonya yaitu Bora. Warna Bora itu artinya adalah ungu. Jadi sama kayak backgroundnya ini ungu. Ungu ini memiliki arti kemuliaan dan kemakmuran. Dan juga warna ungu ini terlihat eksotis dan elegan. Menggunakan tulisan Hangul, ini bertujuan agar mereka atau konsumen bisa tahu sebagian besar kita itu menjual makanan atau produk dari Korea gitu. Keunggulan usaha. Nah, biasanya kalau misalnya di Korea ini jampong ini digunakan sebagai
challenge atau perlombaan karena jampong ini memiliki tingkat kepedasan yang sangat pedas. Jadi biasanya kepedasannya itu digunakan sebagai perlombaan. Dan juga keunggulannya itu di bagian toppingnya. Mereka tuh menggunakan banyak sekali topping seafood dari kerang, terus kepiting, cumi-cumi, kayak gitu. Oke, langsung ke perhitungannya. Nah, kira-kira coba agak dibesarin lagi tabelnya mungkin. Saya mau lihat gram-gramannya. Bentar. Mie 200 gram. Ini untuk satu porsi ya, Nurika ya. Coba atasnya daftar bahan, atasnya daftar bahan. Nah, daftar belanja. Jangan lupa, ya ini tadi ya, daftar belanja, nanti bawahnya, jadi sebelum masuk ke tabel, kalau bisa dikasih, tetap ditulis ulang menunya apa, itu tadi kan jampong, terus, oh, iya Kelly izin vaksin ya, lupa. Itu jampong, jampongnya itu tadi jadinya berapa porsi, ditulis ulang, jadi ternyata jadinya satu porsi ya, oke, boleh. Nah, untuk mie satu porsi, ini dipikirkan lagi, ini mie mentahnya 200 gram begitu atau mie matang? Ini mie mentah, Miss. Mie mentah, oke. Mungkin boleh nanti dituliskan, ditambahkan, mie mentah itu yang mie basah itu kah, Nurika? Iya. Iya, Miss. Oh, mie yang basah ya, bukan kering ya. Oke, nek basah mungkin bener lah 200 gram. Bisa jadi 200 gram ya. Terus kemudian untuk ada udang, ada cumi. Nah, biasanya ini kalau untuk orang Indonesia, bagi saya ini sudah menarik ya. Dikatakan unggul, mungkin kalau dia di Korea nggak unggul. Tapi kalau di Indonesia, menu ini mungkin kan belum banyak orang tahu, termasuk Miss Meta tadinya juga nggak tahu. Nah, otomatis kalau dijual ke sini, ya bisa jadi menarik seperti itu. Cuman pertanyaan saya, apakah wortelnya dan kentangnya sebanyak ini, Nurika? Sebenarnya nggak sebanyak ini, cuman kemarin tuh apa namanya, aku nggak nemu resep yang, jadi aku masih bingung maksudnya takarannya itu berapa. Oke, nah baik. Oke, jadi ternyata, nah ini kan kita bisa lihat ya perbedaan dari mulai tadi Kesha jual minuman, terus kemudian model Velin jual snack tahu wali yang menghitung porsi. Sekarang punyanya Nurika, kita pelajari hal baru lagi. Ini kita mempelajari bagaimana kita bisa kira-kira dalam suatu takaran. Misalnya nih, oke saya ambil, ini kan mie basah. Kalau mie basah 200 gram, mungkin oke lah ya. Atau misalkan kalau kebanyakan, kalau nasi ya Nurika ya, kalau nasi itu biasanya mateng, satu porsinya itu orang dapat 150 gram nasi ya. Jadi mungkin bisa jadi, saya anggap ini Nurika kalau memang masih tetap pakai 200 gram, saya anggap ini jampong jumbo misalkan ini ya, ukuran jumbo boleh lah, misalkan seperti itu. Nah sekarang kita lihat, di sini udang kupas atau udang yang ada kulitnya? Bisa nanti ditulis kalau udang kupas. Ya, kalau memang udang kupas ditulis. Kenapa ditulis? Karena gini, kalau saya bacanya cuma udang, dia akan kepotong buah, ekor, kulit, kepala. Otomatis kan nggak jadi 85 gram. Bisa jadi karena berkurang kepala dan kawan-kawan, bisa jadi cuma 50 gram. Misalkan ya, misal ya. Anggap aja udang tadi kan 85, cumi 85. Oke, berarti ikannya sudah 170 gram sendiri. Menurutmu kebanyakan apa tidak? Ya kayaknya sebenarnya kebanyakan. Karena kalau misalkan mie-nya kita pakai 150 atau ya wis tetap 200 saya porsi jumbo. Misalnya mie-nya 200 gram, kemudian ikannya 170, berarti kan 50-50. Sebenarnya itu kita sudah bisa kira-kira Nurika. Jadi kan nggak mungkin kalau 50-50. Biasanya tuh gini, kalau takaran ikan ya atau daging dalam satu porsi, dalam satu kemasan misalnya dipakai box plastik, itu paling sekitar 100 gram saja. 100 gram ya, berarti kalau 100 gram mungkin bisa udangnya 50, cuminya 50 ya. Terus kemudian untuk ini kan tanpa tulang ya, jadi 100 gram cukup lah. Terus nah ini wortel sama kentang. Jelas nggak masuk akal kalau kebanyakan karena biasanya sayurnya kan pakai dikit tok ya. Nah, bisa nanti wortelnya cuman mungkin berat bersihnya cuman butuh
20 gram saja. Kemudian kentang berat bersihnya juga cuma 20 gram. Saya bilang berat bersih itu berarti di sini nanti bukan ditulis 20 gram, Nurika. Karena apa? Maksudnya berat bersih itu dalam satu porsinya, nyatanya itu nanti paling tidak wortel cuma 20, setelah dikupas ya, kentang 20. Berarti nanti di sini ditulis berapa, Miss? Ya di sini dilebihin. Misalnya di sini ditulis wortelnya jadi 30 gram, kentangnya juga jadi 30 gram. Karena kita mengestimasi kalau ada trimmingan atau sayur yang dikupas tadi kan otomatis terbuang. Itu ya kurang lebihnya. Nah, kalau bumbu, saya pasrahkan kamu sudah. Kalau bumbu ini saya nggak bisa komen. Ya, anggap aja sudah benar ya ini ya. Terus kemudian saus tiram, saus pedas, bawahnya lagi. Nah, ini saya garam. Garam 1,2 gram. Nah, garam itu 1 sendok teh kurang lebihnya 5 gram. Berarti kalau ini punyanya siapa Nurika ini 1 porsi, masuk akal lah sekian, masuk akal. Cabai merah, bawahnya lagi, apakah ada kemasan? Enggak ada, Miss. Ya, terus Nurika makannya gimana minyak? Ya wes apa-apa. Jadi gitu ya. Nah, nanti Nurika pikirkan mau pakai apa? Ini contoh nih, kemarin saya habis beli apa? Mie ramen di TP, pakai GrabFood kan. Itu dikasih lunchbox paper. Jadi sekarang itu memang kita mengurangi bahan plastik sebenarnya. Box-box plastik kalau bisa dikurangi. Jadi kita pakai lunchbox paper, berarti nanti bisa ditulis kamu ngeneto lunchbox paper itu ya kardus putih gitu yang cantik tapi yang licin itu ya. Terus nanti butuh logo pasti. Nah, terus khusus Nurika, ini kan makanan berkuah. Berarti pasti Nurika butuh plastik klip. Persis mie ramen yang kemarin saya makan tuh cuantik pol kemasannya itu. Jadi mie basahnya itu sudah direbus, terus dibungkus plastik kayak plastik yang kiloan itu, dilipat rapi. Terus kemudian bubuk taburnya semua itu pakai plastik klip kayak wijen, kemudian abon cabai juga plastik klip. Terus habis itu kuahnya juga diplastikin sendiri. Terus habis itu ada tambahan apa? Tisu, plastik sendok, sendok dan garpu. Berarti nanti kurang lebih punyanya Nurika, ini kemasannya bakal ribet, bakal banyak, ya kan? Bakal dipikirkan apakah nanti ada cabai tambahan, wijen tambahan, berarti harus tahu klipnya butuh berapa. Kayak gitu ya Nurika ya, khusus punyanya Nurika. Terus sekarang masuk ke harga jual. Nah, untuk harga jual. Ini kan nanti laba bersihnya diganti ya Nurika jadi 25 sampai 30%. Nah, misalkan nih, ini kan kita sudah lihat ya kasat mata. Tadi kan kita belum mengurangi bahannya Nurika ya. Nanti mungkin kalau dikurangi mungkin lebih murah. Tetapi memang saya lihat makanan Nurika ini kan lain daripada yang lain, makanan Korea. Bisa jadi sak murah-murahnya ya kalau kamu kurangi bahannya, itu bisa jadi harganya tetap tinggi. Bisa jadi masih mungkin 40.000. Nah, nanti Nurika coba hitung sama coba di apa istilahnya semakin diperketat ya. Perketat tuh mungkin bukan jualan mie jumbo, misalnya jualan mie-nya mungkin mie porsi kecil biasa. Nanti kalau jualan mie Korea, saran saya kurang lebih harga jatuhnya sekitar 25.000 saja. Itu setelah sudah persenannya. Nanti kalau misalnya Miss sudah saya hitung, ternyata tetap tinggi dan mahal Miss karena pakai udang dan cumi. Oke, berarti kurang lebihnya sekitar 25.000 sampai 30.000. Itu setelah bati ya, setelah untung. Andai kata masih tetap Miss kok susah ya, sudah tak kurangi bahannya tetap mahal. Ya karena kamu memang jual mie premium saya rasa ya kan. Nah, nanti keputusannya di kamu. Karena nanti kan bisnis plan ini tetap harus dijual juga toh di bulan September ini. Jadi selain donat itu ada menu ini. Ini namanya menu andalan. Nah, nanti Nurika boleh putar balik dalam arti Miss, maaf saya ragu kayaknya takut kalau jualan ini kemahalan misalnya. Terlalu susah, terlalu spesial, saya takut nggak laku. Boleh diganti Nurika. Jadi nggak maksa harus persis ini enggak. Justru kita bahas di sini supaya kita tahu. Oh iya. Tapi nek kamu bisa jual ya itu tadi setelah dihitung bisa ketemu 25-30, nggak apa-apa, tetap dibuat aja brosurnya. Open PO aja nggak apa-apa. Nekat lah istilahnya ya. Kalau nggak laku langsung putar balik mungkin jualan donatnya dulu atau apalah istilahnya seperti itu. Gitu ya Nurika ya. Untuk brosurnya saya mau lihat. Habis ini Jonathan Cahyadi ya, siap ya. Jonathan Cahyadi ada? Oh ada. Ya, Bu. Oke, untuk brosur oke. Nah, untuk brosur hati-hati. Jangan terlalu mengeblok background. Ini sebenarnya berhubungan dengan seni sebenarnya ya. Kalau seni itu sebenarnya bebas. Tetapi tetap hati-hati.
Kalau seninya itu menutupi tulisan, itu akan susah dibaca. Gitu ya. Siapa? Nurika. Terus ini keterangannya, coba besarin dong. Masakan khas Korea yang memiliki cita rasa sempurna. Iya. Sama kayak tadi ya. Jadi logo sudah ada. Mungkin bisa, kalau ada foto mie-nya ya terpaksa kita comot dari Google. Supaya kita lihat, wah keren ya mie-nya, ada cuminya, ada udangnya berdiri misalnya nih. Terus kemudian mungkin ada diskon atau apa. Terus kontak person yang paling penting. Gitu. Oke Nurika? Oke, terima kasih Nurika. Tepuk tangan dong. Sekarang kita lihat nih punyanya Jonathan Cahyadi. Kayaknya Jonathan Cahyadi tadi sudah mendengarkan dari awal kan ya? Ini punyanya Jonathan Cahyadi. Ya sebentar. Spesial. Semoga nutut ya waktunya ya. Paling enggak Jonathan Cahyadi ini terakhir ini. Saya sedih nih sebenarnya banyak yang enggak datang. Karena apa? Cara menghitungnya ini sebenarnya ribet dan banyak apa ya? Istilahnya kalau kamu sudah mulai praktek nanti harus jualan, saya enggak bisa alias tidak mampu kalau harus memprivate satu persatu. Nah, jadi kalau udah dijelaskan di sini enaknya kan, oh iya ya aku tahu gini. Paling konsultasi sebentar udah langsung lanjut jualan. Konsultasi lagi lanjut jualan gitu harusnya. Oh iya ya, Kesya. Oke, di sini oh bukanya Teams. Oh ada di Teams, nggak kamu simpen di HP? Oke, sambil tak jelasin. Jonathan Cahyadi di sini jualan French fries, kentang goreng gitu bukan ya? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kentang goreng. Berarti kan masih masuk kategori snack ya. Nah, di sini nanti kita lihat keunggulan dari kentang goreng Cahyadi itu apa. Cahyadi sama Jonathan. Boleh langsung deskripsi keunggulannya, Jonathan? Tes. Kedengaran ya Bu Bisa, suaranya. bisa. Aman. Wis tak share. Mm-mm. Selamat pagi teman-teman dan Pak Ibu Guru. Nama saya Jonathan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya. Untuk pertama-tama pendahuluan, latar belakangnya adalah dulu saya sangat menyukai makan makanan bernama French fries, tapi saya juga menyukai bermain game. Sayangnya tempat berjualan French fries zaman sekarang selalu take away, jadi saya tidak dapat menikmati bermain dengan teman-teman sambil makan. Karena itu saya menciptakan bisnis ini untuk para gamer yang menyukai kegiatan nyemil dan makan bersama teman. Oh, keren ya tujuan latar belakangnya. Sekarang deskripsi dan keunggulannya. Kentangnya ini spesialnya di mana nih? Deskripsi dan keunggulannya. Bisa dibilang tempat ini bukan hanya berjualan kentang goreng saja, tapi berbagai banyak olahan kentang. Contohnya seperti ada mashed potato dan lain-lain. Kalau boleh tanya, kalau kentangnya sendiri apakah cuman kentang digoreng kemudian nanti kita dikasih gurih-gurih atau serbuk atau gimana? Ya seperti itu. Oke, berarti di sini ada sedikit minus ya. Minusnya berarti nanti kamu bisa perbaiki, mungkin kamu berimajinasi. Setahu saya kentang itu kan biasanya serbuk keju, serbuk balado. Apakah sudah ada kentang itu ditabur bon cabe? Belum kayaknya ya. Bumbunya kan milih sendiri, boleh polos atau apa. Ya, cuman kan dari bumbu tersebut kan yaitu tadi yang saya bilang. Kalau jualan umum buat apa? Kamu harus cari sesuatu yang menarik dibandingkan yang lain. Makanya tujuannya menu andalan di sini nih. Nah, saya mau tanya, selama ini kentang goreng tuh ada yang pakai serbuk bon cabe enggak?
Perasaan selama ini saya belum pernah lihat ada yang jualan menggunakan bon cabe. Oke, berarti tak kasih idenya Miss Meita, berarti tiba-tiba tadi terbesit soalnya. Biasanya kan kalau kentang goreng itu ya, bumbu serbuknya kan kamu bisa ditambahkan nanti di bisnis planmu. Biasanya umumnya kentang goreng itu ada serbuk balado, keju, atau mungkin original. Original itu ya anggap aja polos, pakai pakai apa masako ini misalnya ya, polosan gitu ya. Terus nanti bumbu cocolnya kan pakai bisa saus tartar, saus keju juga sudah biasa, terus kemudian saus tomat sambal juga biasa. Nah, di sini kamu harus mengunggulkan. Kalau di sini kami ada pilihan lain, yaitu misalkan bumbu serbuknya bisa pakai bon cabe dan dibuat level, itu juga bisa. Gitu ya, Jonathan ya. Jadi tetap harus ada keunggulannya tuh ditambah. Terus mungkin bumbu cocolnya juga, selama ini kan bumbu cocolnya cuman saus tomat, saus sambal, sama saus tartar dan keju. Mungkin nanti ada saus green tea, kemudian saus lemon, terus mungkin ada cocolan menu Indonesia kayak sambal bacak, sambal tomat, sambal apa, sambal terasi. Kan intinya tadi saya suka di tujuanmu tadi loh, yang latar belakang awal. Kamu ingin para gamers ini nggak bingung kalau makan, jadi tetap bisa nyemil. Itu saya suka sekali tujuan awalmu. Ya. Tapi menunya masih belum ada unggulan, jadi tak kasih ide itu ya, terserah kamu nanti tambahin apa. Gitu. Terus sekarang masuk ke logo-logo. Saya mau lihat logonya. Iya. Ini. Oke. Logonya lihat tempatnya loh, jadi tempatnya Gamebot. Keren ya. Iya. Keren loh, keren. Wes gak usah dijelasin, wah langsung kelihatan. Jadi tujuannya kentangnya kok Isa ya punya pikiran kayak gitu ya. Bener unik loh. Dia ini nggak pakai apa? Nggak pakai nama ya, tapi langsung gambar. Jadi kayak logonya Apple ya kan? Laptop Apple kan biasanya cuma gambar apel, proa sudah nggak ada keterangannya. Gitu ya, Jonathan ya. Terus Iya. lanjut ke daftar belanja, tapi di sini daftar belanjamu ada yang salah ini. Minta tolong dibesarkan Saya bisa? Dibesarkan. nggak tahu. Oh, ini besar. Daftar belanjanya salah tapi. Iya, Cuma yang salah di belanja. perkiraanmu. Oh iya. Iya, besarin. Ini mentok besar ya, pakai HP ya ini ya. Iya. Tinggal 10 menit lagi. Ya wis agak cepat mungkin tak bacakan ya. Jadi gini, untuk Jonathan Cahyadi, mohon maaf ini bahaya sekali. Jonathan Cahyadi ini salah memperkirakan bahan. Jadi kalau saya Iya. baca, di resepmu itu kentang 3 buah. Nah, kentang 3 buah lah besar-besar segini ya. Kamu harus tahu, waktu belanja, kamu cek atau kamu ngenet di Google. Kira-kira kentang 1 kilo itu isinya berapa buah? Kalau 3 buah ini bisa 1 kilo kalau kentangnya besar-besar. Ya, tapi kalau kentangnya mungkin sedang-sedang mungkin 500 gram atau berapa. Tapi bukan 10 gram. Jelas tidak masuk akal. Nah, itu hati-hati. Tahu nggak 10 gram itu apa? Ibarat tepung 1 sendok makan itu 10 gram. Nah, sekarang gini, kamu mengibaratkan kentang 3 buah yang besar-besar, mbok ibaratno tepung 1 sendok makan. Kan nggak masuk akal toh. Nah, itu yang saya bilang. Semuanya hati-hati. Kalau perlu tanya mamamu, papamu, tanya pembantu mungkin kalau punya pembantu, mungkin kamu tidak pernah belanja. Jadi kamu tidak tahu, maksudnya belum tahu kira-kira kentang 3 buah itu berapa gram, aku nggak bisa kira-kira, ya itu tadi sambil ngenet di Google. Biasanya juga ada itu di situ. Misalnya kentang 1 kilo kurang lebih besar-besarnya sekian itu 5. Jadi kamu bisa bayangin, oh aku butuh 3 berarti ya kurang lebih ya wis lah 500 gram gitu ya. Itu. Terus kemudian minyak goreng, saya shock. 30 liter, guys. Kamu mau mandi, ta? Loh, sampai apa dia sampai teriak. Tak pikirnya kan gorengnya banyak gitu. Betul, memang ya. Makanya gini, kita kembali lagi. Andai kata kamu benar, patokannya kan di kentang ya, bahan utamanya 3 buah. Wes, nanti gantian 3 buah itu jadi 500 gram misalkan. Cuman jujur, saya tidak tahu ya, 500 gram kentang mentah ini kalau misalkan sudah kamu potong panjang-panjang, kemudian kamu goreng, saya tidak yakin dan tidak tahu akan jadi berapa pack. Karena kalau snack itu agak susah. Snack sama jualan nasi itu beda. Kalau jualan nasi saya sudah biasa, jadi saya bisa bantu takarannya. Tapi kalau jualan snack wajib dicoba oleh Jonathan sendiri. Artinya berarti Jonathan ya nyoba belanja kentang 0,5 kilo.
potong ngono panjang-panjang, ya kan, kayak kentang crispy gitu loh, ya toh, frame fresh. Iya. Terus habis itu kamu goreng, nanti kamu sendiri yang akan tahu setelah digoreng dia agak menyusut, ya kan, dan pasti bobotnya berkurang. Nanti akan tahu, oh kalau tak masuk no kemasan ternyata bisa jadi 5 pack. Ya berarti nanti resepmu ditulis. Resepnya kentang untuk 5 porsi. Gitu ya. Terus kalau minyak, memang benar goreng kentang itu harus tenggelam. Tapi 1 liter itu sudah cukup tenggelam sayang. Ngapain 30 liter. Iya. Terus lagi, biasanya kita kalau misalnya nih, kita bikinnya porsinya cuma 5 porsi. Memang kita butuhnya mungkin 1 liter, tapi kan bisa dipakai berulang-ulang. Nah, itu berarti ya tulisan 1 liter aja lah, jangan 30. Terus tepung. Nah, tepung maizena ini memang fungsinya adalah merenyahkan si kentang. Tapi jangan sampai beratnya melebihi si kentang. Paham ya, Jo? Jadi kalau misalnya Iya. kentangnya 500 gram, ya tepungnya cuma dikit, anggap aja 100 gram, Miss. Tepung ini cuma dibuat bedai tok, Jo. Saya sudah baca resepmu kok. Ini resepnya gampang. Tepung ini fungsinya cuma bedai kentangnya tok, supaya dia itu nanti kalau digoreng bisa crispy, nggak menciut gitu ya kentangnya. Jadi berarti tepung maizenanya pakai sekitar 50 sampai 100 gram aja. Nah, berapa Miss itu Miss? Masa tak tulis 50 sampai 100 gram misalnya? Ya soalnya Miss Meta nggak sambil nyoba. Jadi memang sebenarnya kalau kalian membuat perencanaan itu harus dari resep yang pernah dicoba. Contoh kemarin prakteknya Pak Ferry donat. Bisa jadi waktu bikin perencanaan kamu tulis glassnya itu kebutuhan 500 gram. Ternyata waktu praktek dicocol ya, dihias-hias, oh alarek sisanya banyak. Ya berarti enggak 500 gram, wajib diganti. Nah, jadi jualan dengan masak produktif biasa, kayak kamu kemarin kelas 1 masak di sekolah, itu cara ngitungnya jauh berbeda. Waktu masak asal-asalan ya, garam secukupnya, gula sejumput, apalagi ini 1 sendok. Kalau masak, enggak boleh ada kata 1 sendok, secukupnya enggak ada. Semua serba ditimbang kalau jualan. Itu ya, Jo ya. Terus apalagi itu di situ? Mayones. Iya. Nah, mayones tak ajari berimajinasi lagi. Pernah makan hokben? Pernah ya, pasti ya. Hokben kalau kita bawa pulang ke rumah, itu kan dapat saus mayones 1 saset. Saya pernah nimbang, itu 1 saset mayonesnya hokben adalah 20 gram. Nah, sekarang kamu bayangin sendiri, kalau misalnya nih kentangmu tadi kan pakai 500 gram, kemudian hasil jadi kentangmu 5 porsi, misalkan ya. Berarti mayones 20 gram itu kira-kira cukup nggak untuk 1 porsimu? Misalkan, cukup nih, soalnya nanti selain mayones tak tambahi saus keju misalnya, 20 gram lagi. Oke, berarti 1 porsinya mayonesnya 20 gram, 1 porsi sing saus kejunya juga 20 gram. 1 porsi loh ya. Karena ini resepnya tadi 5 porsi, ya wis tinggal dikali 5. 20 kali 5 berapa? 100 gram, ya kan? Gitu ya. Jadi bukan mayones setengah gram sayang. Wong tadi saya bilang garam 1 sendok teh saja 5 gram. Jadi setengah gram ini enggak ada artinya, kayak angin itu loh ya, setengah gram itu dikit banget. Dan nanti kalau sudah masak ini mulai jualan, kalian itu paling tidak harus punya timbangan digital. Jadi nanti kalian bisa sadar sendiri, ya ampun ternyata setengah gram itu kayak angin, Rek. Nggak ada artinya setengah gram itu. Kalau serbuk ada artinya, tapi kalau mayones itu kan barang berat ya, pasta gitu ya. Jadi jelas salah. Gitu ya, untuk takaran jelas salah semua. Boxnya, nah ini nanti tinggal diperkirakan. Kalau memang kentangnya pakai setengah kilo, mungkin jadinya 5 porsi, maka boxnya 5. Terus kemudian keterangan yang lain mungkin garpu, terus ada kresek mungkin, ada plastik klip untuk saus mungkin, itu bisa dimasukkan. Sekarang harga jualnya. Ya ini. Besarin. Nah, harga jualnya Jonathan kesalahannya adalah tadi modalnya 70.000. Tiba-tiba bawahnya kok 13. Padahal 70.000 ini harus ditambahkan 3.000, tambahkan 7.000, baru ketemu nanti sekitar 84.000 misalkan ya. Nah, nanti 84.000 ini yang dikali laba 30%-nya. Gitu ya, Jo ya? Wes gampang, ini nanti lewati lagi brosurnya sekarang.
Mau lihat Eh, kentang goreng. Nah, brosurnya goda mata saya ini. iya. Goda penglihatan ini ya. Itu tulisannya apa itu? Ingin Main dan ngemil. ingin main dan nyemil. Oke, terus yang kuning? Mas. Ya, cuman segera dibeli kentang gaming. Dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan game boy secara gratis. Wih, DE pakai ini ya, trik manajemen. Ini namanya trik jualan. Keren. Oke, tinggal kontak personnya ya, berarti ya, tentang gaming. Oh iya. Itu bagus loh. Kok intinya konsep tujuanmu tuh bagus. Cuman tadi, jujur, daftar belanjanya salah kaprah. Mohon maaf. Ya, gitu ya. Nah, udah boleh ditutup. Udah boleh ditutup share screen-nya ya, kembali. Ini cara nutupnya. Saya juga, nah itu wis nutup itu. Oke. Ya. Terima kasih Jonathan. Saya di sini tidak maksud mempermalukan kamu ya, tapi justru saya ingin bahas supaya tahu. Waduh, punya aku ini jauh sekali itu untuk timbangannya ya. Jadi saya harap semuanya sama, tetap direvisi. Semuanya pasti, meskipun tadi punya Kesia sudah perfect pun tetap harus ada keterangan yang perlu direvisi. Dan semoga pesan saya, semoga dari beberapa contoh temanmu ini kamu akan tahu. Oh iya, Rek. Jadi sesuatu barang yang mahal itu kita boleh manipulasi sebenarnya. Boleh dimanipulasi untuk apa? Misalnya nih ya, tadi kebutuhannya itu butuh apa ya, sing gampangnya. Butuh kecap asin dari Korea atau kecap asinnya Jepang namanya Kikkoman nih misalnya. Tapi karena Kikkoman itu mahal, kamu boleh ganti kecap asin yang biasa. Ya untuk rasa gimana Mas? Ya memang sih untuk rasa jadi abal-abal. Namanya juga kita makanan KW, istilahnya kan gitu ya. Jadi nggak harus persis di Korea, tapi kita manipulasi bahannya mungkin dikurangi. Mungkin tadinya di resep aslinya pakai arak, kita nggak usah pakai arak. Ya mau nggak mau memang seperti itu. Itu resiko kalau mau jualan makanan yang bukan makanan Indonesia. Pasti jatuhnya mahal. Kesannya karena premium kan. Kalau nori ya tetap nori. Mau murah norinya gimana? Beli aja nori di Indomaret. Tahu ya Norika ya? Yang di Indomaret yang 13,5 isinya 10 lembar, berarti nanti satu lembar norinya 1.300. Mending bisa ngecer. Maksudnya bisa ngecer itu ditulis ya. Daripada beli yang apa di internet yang harus 10, saya pernah itu. Beli 10 harganya sekitar 100.000 ke atas. 10 lembar gede-gede.